Dulu aku tuh pingin ke Disneyland. Itu yang bikin aku pingin ke luar negeri dan itu yang bikin aku semangat untuk dapat beasiswa. Ketika aku di Jepang, aku nabung uang aku. Nabung untuk apa? Karena aku mau bawa sekeluarga aku ke Jepang. Aku nabung uang beasiswa aku dengan hidup bener-bener susah waktu itu. Sebelum di YouTube. Sebelum di YouTube, susah tuh maksudnya apa? Aku masak sendiri setiap hari. Kadang-kadang aku cuma makan nugget, telur doang gitu, sosis. Karena biaya hidup di Jepang mahal kan bro. Benar. Jadi aku pingin nabung. Sampai akhirnya setahun, aku pertama kali dalam hidup punya uang 100 juta. Dan aku spend untuk bawa keluarga aku ke Jepang. Dan akhirnya 10 hari di Jepang, aku ya traktir mereka. Dan untuk ke Disney bareng-bareng waktu itu. Dan menurut aku itu priceless sih. Karena ujung-ujungnya menurut aku uang itu untuk beli pengalaman. Yep. Kamu punya uang banyak banget tapi kamu terus split terus gak mau spend gitu kan. Terus gak mau berbagi dan sebagainya. Ya ujung-ujungnya uang itu cuma angka gitu. It's just a number. Yep. Tapi uang itu kan sebenarnya kayak tiket gitu. Tiket untuk kamu pakai untuk unlocking things gitu. Oh aku mau pengalaman ini, mau pengalaman itu. Dan apalagi kamu pakai uangmu untuk orang lain. Itu kebahagiaannya itu luar biasa. Gitu. Iya. Itu feel-nya emang sangat luar biasa ketika itu, bisa memberi, terutama orang terdekat tadi. Itu goals yang menurut gua ketika lu dapet, feel-nya itu sangat beneran happy karena lu tujuannya bukan untuk diri sendiri dulu kan. Kadang ada orang yang tipenya kayak untuk diri sendiri tuh masih ada kayak frugal living-nya gitu. Tapi untuk keluarganya, untuk teman-temannya, itu dia kayak gue gak pikiran 2 kali deh. Tapi kalau untuk diri sendiri itu mikir 2 kali. Itu aku banget. Itu lu banget? Itu aku banget. Wow. Yes, untuk kasih orang lain tuh kayak gak pikir, tapi untuk diri sendiri kayak mikir 2 kali. Aku dulu sesimpel mau naik kereta, aku mikir kayak jaraknya cuma 20 menit jalan kaki. Udahlah, jalan kaki aja. Lumayan 200 yen. Pas di Jepang ya? Lumayan 200 yen atau 100 yen. Itu berapa 10.000. Lumayan 10.000 mending aku jalan kaki gitu. Sampai sekarang pun kayak gitu bro. Sampai timku tuh kayak, Bang lu tuh udah kerja keras tau. Udahlah nikmati gitu. Iya. Berarti lu punya money wound sendiri ya? Kayak luka terhadap uang ya? Bukan luka sih. Kayak mungkin dari dulu kan emang harus menghemat kan. Karena I'm not from a rich family gitu. Jadi kayak bener-bener hemat untuk diri sendiri gitu. Tapi ketika pakai buat orang lain tuh mantep. Dan memang sebenarnya advice keuangan itu menurut aku gak ada bener gak ada yang salah sih bro. Yep. Ada orang suruh kayak udah kalau udah 100 juta puterin lagi gitu. Tunggu sampai kamu harusnya kamu taruh saham, harusnya taruh kripto dan sebagainya. Gak ada bener gak ada yang salah gitu. Semua itu untuk apa sih ujung-ujungnya? Semua untuk ya untuk diri kamu sendiri gitu. Dan cuma kamu yang tahu the best for your own self gitu. Apakah dengan aku bilang 100 juta kamu pakai buat orang lain, ya ada yang gak mau gitu kan pasti. Jadi benar-benar balik ke diri sendiri dan apa sih yang kamu mau capai dalam hidup ini gitu. Kalau emang kamu mau mencapai misalnya kamu punya target 1M sebelum usia berapa, ya udah 100 jutanya jangan langsung dipakai gitu. Bisa dipakai buat investasi, buat menggulung gitu kan, buat multiplier, invest in yourself gitu. Juga invest juga di diri kita sendiri dan sebagainya. Tapi kalau emang targetmu pingin apa gitu, ya udah pakai aja buat target-targetmu itu gitu. Iya. Aku setuju banget. Karena aku juga pernah punya goals yang sama kayak pengen punya uang untuk nge-create core memories yang dimana suatu hari nanti ketika aku lagi di fase low banget itu akan ada kenangan itu sama keluarga ya kayak. Karena mereka belum tentu, even waktu itu ketika lo ajak ke Jepang, teman keluarga juga belum pernah ke Jepang kan. Belum pernah. Jadi feel pertama itu itu luar biasa banget sih. Iya, ketika kita ngelihat experience di depan mata sendiri ya. Iya.